ditanyakan. Atau mungkin sampean punya kejanggalan, kemuskilan terkait dengan hukum Islam. Muskil itu keraguan. Atau punya masalah, tapi masalah tersebut belum terpecahkan. Monggo kami persilakan untuk bertanya. Pertanyaannya bebas ya. Artinya tidak hanya masalah ubudiyah, tidak masalah ibadah saja, tapi masalah-masalah perkawinan. Yang penting hukum Islam, karena hukum Islam itu kan komplit. Hukum Islam itu adalah merupakan syariat Allah ya, aturan Tuhan yang mengatur tentang masalah ibadah, mengatur tentang masalah muamalah, transaksi, mengatur tentang masalah jinayah, hukum pidana Islam, mengatur tentang masalah wakaf. Artinya hukum Islam pun juga membahas tentang masalah hukum perdata dan juga membahas hukum pidana. Ini kalau kita konversikan, sebenarnya hukum negara ataupun hukum barat itu sebenarnya jiplak ataupun mirip dengan hukum Islam. Karena apa? Di dalam hukum Islam itu sangat komprehensif, sangat komplit sekali. Artinya untuk masalah apa itu bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya hukum perdata Islam dengan hukum perdata yang umum itu sama. Hukum pidana Islam dengan hukum pidana umum sama, cuma sanksinya saja yang berbeda. Artinya untuk masalah tindak pidana, ya toh, masalah hak dan kewajiban terkait dengan hukum perdata yang umum, kemudian tindak pidana peristiwa hukum atau kasuistik, kasus itu sama. Cuma yang membedakan itu terkait dengan sanksinya antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana yang umum. Nah, monggo kalau ada yang mau curhat tanya tentang seputar hukum Islam, baik masalah perkawinan ataupun masalah ibadah puasa, masalah zakat, monggo. Monggo, Mbak, yang mau tanya, kami silakan. Bingung mencari pertanyaan ya. Sebenarnya masalah wuku'iyah, masalah agama itu banyak sekali loh kalau sampean coba ini sampean lihat ini. Saya juga ini mengumpulkan apa problematika ya di masyarakat ini. Nah, itu kan ini pernah dibahas Masail kan ini kan. Nah, artinya kalau kita bahas hukum Islam ini ya kita harus luas. Artinya dasarnya sudah kita punya, sudah kita pelajari, baru kita membahas permasalahan. Ini yang problematika ini. Lah, mata kuliah Fakultas Hukum Uniska Kediri tentang permasalahan fikih ya dalam masyarakat ini. Ini hanya sedikit saya mengutip dari beberapa rumusan Basul Masail ya yang telah digagas oleh para cendekia muslim atau teman-teman santri yang ada di pondok pesantren. Itu setiap satu tahun 2 kali, bahkan di lembaga NU juga sering membahas tentang masalah agama ini. Ini permasalahan fikih dalam masyarakat itu yang faktual itu seperti ini. Bagaimana hukumnya memakai susuk ya, atau ilmu pelet atau ilmu apa itu, mahabbah dan lain sebagainya. Kemudian hukum arisan bagaimana ini? Arisan itu kan ada arisan bodong, ada yang resmi ya. Kalau resmi saya kira tidak masalah, tapi kalau arisan bodong kemudian salah satu ada yang dirugikan itu kan termasuk riba. Ini pun juga di dunia nyata ini baru kemarin saya dapat ada banyak ya 3 orang yang konsultasi tentang masalah arisan bodong ini. Karena ownernya itu sampai membawa uang 600 juta, sementara membernya mengalami kerugian sampai 600 juta rupiah. Ini bagaimana hukumnya bertato, ini kan perlu dibahas, perlu Basul Masail. Bagaimana hukumnya sesajen, bagaimana selamatan di punden atau nadran, ritual adat, bagaimana hukumnya aurat wanita di luar sholat, kan gitu ya.
Nah, ini membuka auratnya batasannya sampai di mana. Ini kan secara hukum Islam. Ini kalau masalah aurat ini masuk dalam masalah fikih ubudiyah. Bagaimana hukum menanyakan hari baik, kemudian meyakini mitos, onani. Ini terlihat ya Mbak ya, PowerPoint saya ya. Halo? Terlihat, Pak. Oke, turu kabeh ya ini. Bar sahur turu paling ya Mbak ya. Terlihat, Pak. Ini tadi saya pancing jenengan biar membuat pertanyaan kan gitu ya. Bagaimana hukumnya onani baik laki-laki maupun perempuan, bagaimana menyemir rambut bagi laki-laki, bagaimana hukumnya nyemir rambut bagi wanita kan gitu. Bagaimana hukum wudu bagi orang yang rambutnya disemir. Ini hanya saya mengutip dari rumusan Basul Masail saja ini. Bagaimana hukumnya operasi plastik oplas, bagaimana hukumnya menonton acara infotainment ya. Nah, Pak, maaf, kalau menyemir rambut itu kan katanya kalau menghitamkan itu yang tidak boleh. Halo? ya siap. Sebenarnya Ya. untuk masalah Tapi kan begini, bentar Pak. Tapi kan memang rambut saya itu kan memang agak merah gitu kan Pak. Jadi kalau nggak disemir, kalau nggak saya hitamkan itu malah justru kayak kelihatan disemir gitu Pak. ini yang hukum Islam ini Muslim semua apa non Muslim ini ya? Muslim. Ada yang non Muslim, Pak. Ada Ya. yang non. Ya, kalau masalah nyemir rambut itu kan gini dulu zaman Rasulullah itu memang disunahkan untuk pakai semir yang berwarna merah, yang penting bukan hitam. Itu bahasanya hanya tasabuh, Mbak, tasabuh bil fusak ya. Fusak itu orang fasik. Lah, orang fasik pada waktu itu kan mayoritas pakai semir hitam. Jadi Kanjeng Nabi pernah mengatakan, pernah dawuh, umat Islam atau umatku kata Rasulullah, itu nanti kalau menggunakan semir yang berwarna selain hitam, hukumnya sunnah. Artinya kalau menggunakan semir yang selain hitam berarti warna merah. Artinya itu untuk membedakan dengan orang fasik pada waktu itu. Sehingga menggunakan semir yang berwarna hitam ini hukumnya kan tidak disunahkan, artinya tidak boleh. Karena apa? Tasabuh bil fusak. Tasabuh bil fusak itu berarti menyerupai dengan orang fasik pada waktu itu. Yang kedua, menggunakan semir selain hitam itu merupakan tanda apa? Untuk membedakan, karena waktu itu kan perang. Lah orang-orang atau musuh pada waktu itu, orang-orang fasik itu menggunakan semir hitam. Sehingga orang muslim disunahkan untuk menggunakan semir yang berwarna merah atau warna kuning. Karena apa? Di situ untuk membedakan. Sehingga sekarang ini pun kalau menggunakan semir ya tidak masalah, hukumnya memang sunnah. Tapi sekarang ini zamannya kan sudah kebalik. Sekarang ini kalau orang laki-laki atau orang perempuan semiran, ini kan apa itu menjadi sebuah omongan orang banyak bahwa kalau menggunakan semir itu kan klaimnya masyarakat itu kan tidak baik. Artinya menunjukkan perilaku yang tidak memiliki adab. Lah, ini perlu dipertimbangkan juga karena hukum Islam pun juga kan melihat kondisi atau perkembangan yang ada juga. Jadi menghukumi sesuatu itu tidak lantas kemudian ya tetap merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada hadis, tapi melihat perkembangan zaman. Karena apa? Taghayyurul akam bil asminat wal amkinat ya. Jadi perubahan hukum itu bisa berubah tergantung dengan perubahan zaman. Coba jenengan lihat di masyarakat sekarang ini. Ya kalau nyemir memang tujuannya adalah untuk bagus, bahkan bagi seorang istri ya tentunya nanti mendapatkan izin dari
sang suami menggunakan semir warna, yang penting bukan hitam ya, warna merah atau warna apa itu hukumnya tidak masalah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk apa ya, menyenangkan suami, ya, bikin suami tambah sayang atau gimana itu malah bagus. Tapi sekarang ini kan orang yang menggunakan semir itu justru malah menjadi omongan masyarakat bahwa itu menunjukkan perilaku yang tidak bagus. Ini juga perlu dipertimbangkan karena hukum itu selalu berkembang gitu, Mbak ya. Jadi kalau kita melihat asal muasalnya yaitu tadi tasabuh bil fusak. Jadi haramnya itu karena tasabuh bil fusak, menyerupai dengan orang fasik. Tapi kalau menggunakan semir selain warna hitam ya tidak masalah. Ini kalau kita kembali ke apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi perlu jenengan ketahui yaitu tadi taghayyurul ahkam. Hukum Islam itu berkembang sesuai dengan zaman dan kondisi yang ada. Itu Mbak ya. Ya Pak, baik Pak. Sunnah Mbak, pakai semir selain hitam itu sunnah hukumnya. Tapi saya sarankan bagi perempuan yang sudah menikah ya tetap harus mendapat rekomendasi dari suami ya. Terus bagaimana perempuan yang pakai semir tapi belum menikah lah, ini juga perlu dianu juga. Nanti melihat tujuannya untuk apa kan gitu ya, tujuannya untuk mungkin biar menarik atau untuk kecantikan. Nah, kalau untuk kecantikan biar menarik itu justru nanti malah menimbulkan fitnah juga bisa. Itu namanya pertimbangan atau ketika menghakimi suatu masalah yang muncul di zaman modern ini. Saya ingin fokus ke yang ini ya, fokus yang ini tentang masalah apa kemarin? Ubudiyah kemarin sudah ya Mbak ya, ubudiyah ya Mbak ya, apa belum selesai kemarin? Sebenarnya saya ingin masuk ke zakat. Ini ya, kalau masalah ubudiyah itu, fikih ubu ibadah itu seperti ini. Toharoh, berwudu, mandi, tayamum, sholat, termasuk hukum-hukum jenazah ini ya. Ini penting, ini terlaku di masyarakat. Hukum zakat, nanti sampai ada kewajiban untuk membayar zakat ya bagi orang muslim. Zakat itu tidak sama dengan pajak. Nanti zakat itu macam-macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat buah-buahan, zakat padi, biji-bijian, zakat emas dan perak, perdagangan. Kemudian pasal ke-8 membahas tentang masalah puasa. Puasa itu ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Kalau puasa wajib ya seperti bulan Ramadan ini 1 tahun sekali ya. Ini sudah nas Al-Quran, ibadah puasa ini hanya dikhususkan bagi orang yang beriman, bukan orang muslim. Al-Qurannya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan tahasus spesialis, spesial istimewa bagi mereka yang beriman saja, karena melakukan ibadah puasa itu tidak mudah ya Mbak ya. Puasa itu adalah menahan 1 hari penuh tidak makan dan tidak minum. Artinya melakukan ibadah puasa ini kalau tidak didasari dengan iman dan takwa yang kuat kepada Allah, ini berat. Orang mangan 1 hari mulai sahur ya sampai maghrib. Ini makanya bahasa Al-Qur'annya kan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi amanu itu kan orang-orang yang beriman, perlu digarisbawahi. Jadi hanya dilakukan oleh mereka yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu memang mengkhususkan. Jadi tidak hanya orang muslim. Orang muslim banyak yang enggak puasa. Karena apa? Muslim kan ada yang enggak imannya lemah kan ada. Makanya bahasa Al-Qur'annya dalam ayat Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu untuk melakukan ibadah puasa. Karena apa? Ibadah puasa itu sangat berat. Menahan tidak makan dan tidak hanya menahan atau mencegah tidak makan dan minum saja, jadi termasuk ngerasani
dan lain sebagainya itu juga harus dihindari. Kemudian pasal yang ke-9, masalah bab ubudiyah itu haji dan umroh. Kalau haji itu wajib 1 tahun sekali, kalau umroh ini hukumnya sunnah ya Mbak ya. Umroh itu hukumnya sunnah. Umroh ini waktunya tidak ditentukan, kapanpun boleh. Tapi kalau haji ini waktunya ditentukan. Bulan apa ya? Bulan haji. Bulan haji 1 tahun sekali. Haji hukumnya wajib, termasuk rukun Islam ini. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, tidak punya sangu, ya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau umroh ini ya semacam wisata religius ya, wisata religi atau ziarah umroh. Umroh ini kapanpun selama sampean punya uang budal nggak masalah dan waktunya tidak ditentukan. Ini saya kira untuk masalah ubudiyah sudah selesai ya. Terus kemudian untuk masalah mandi ini penting juga ini ya, mandi ini tentunya mandi wajib ini mandi junub ya. Ini setelah melakukan hubungan layaknya suami istri ataupun yang perempuan setelah haid atau yang laki-laki keluar air mani, ini juga wajib mandi karena itu junub. Ubudiyah sudah selesai, kemudian ini macam-macam air, saya kira sudah maklum. Nah ini untuk masalah fikih muamalah itu adalah fikih bisnis, Mbak. Jadi di dalam Islam pun tidak hanya mengatur masalah habluminallah. Habluminallah itu kan hamba berhubungan dengan Tuhan, itu namanya ibadah. Tapi juga Allah mengatur tentang syariat, hukum Islam, ini mengatur tentang masalah fikih muamalah, habluminan nas. Bagaimana cara berhubungan dengan manusia ataupun sosial ya. Bisnis, muamalah untuk mengembangkan ekonominya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW pada waktu itu bukan petani, tapi Nabi Muhammad adalah pedagang. Pedagang kurma dan lain sebagainya. Ini kalau jenengan ketahui, mayoritas penduduk Makkah itu adalah pedagang. Tapi kalau mayoritas penduduk Madinah, rata-rata petani kurma. Nah, itu silakan jenengan cek. Makanya model budaya ataupun kebudayaan antara Madinah dengan Makkah ini berbeda. Sehingga Nabi Muhammad pun ketika menghukumi atau menetapkan suatu adat antara Madinah dengan Makkah, ini ada perbedaan. Makanya kalau Madinah itu ketika menimbang itu menggunakan takaran, tapi kalau kota Makkah itu menggunakan timbangan. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kalau Makkah itu menggunakan timbangan, karena apa? Mayoritas penduduk Makkah itu adalah berbisnis. Nah, kalau menggunakan takaran, untuk masyarakat Madinah, kota Madinah, itu menggunakan takaran karena mayoritas masyarakat Madinah adalah petani. Nah, ini masuk dalam antropologi hukum sebenarnya. Jadi al-adatu muhakamah ya. Jadi Kanjeng Nabi menerapkan suatu hukum itu disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerah itu. Jadi Kanjeng Nabi pun tidak merubah kebudayaan ataupun adat atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh negara itu. Itu Nabi Muhammad. Makanya kita pun nanti lulusan Uniska ketika kembali ke masyarakat, jangan semena-mena kemudian kita memberanikan diri kemudian merubah adat yang berlaku di masyarakat kita. Tetap kita hormati. Karena saya kira adat-adat selama tidak bertentangan dengan syariat, ya harus kita dukung. Ini masalah muamalah itu kaitannya dengan bisnis ataupun jual beli ya. Jual beli, kemudian macam-macam akad, hukum-hukum muamalah. Nah, hukum-hukum muamalah ini ada buahnya ini. Ada hukum muamalah tentang masalah perdagangan, kemudian masalah ijaroh, sewa menyewa, simpan meminjam, tentang masalah rohen ya, penggadaian, masalah pegadaian, rohen. Ini kalau bahasa fikihnya rohen, tapi kalau bahasa kerennya pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah.
Terus masalah wakaf itu juga ada akadnya masuk dalam muamalah. Masalah masalah apa? Sewa menyewa ya, sewa menyewa. Terus banyak ini masalah muamalah. Akadnya ada yang mudorobah itu yang dipakai oleh bank-bank syariah. Nanti sistemnya bagi hasil ya, tidak ada riba tapi bagi hasil. Nanti ada dana tabarruk. Dana tabarruk itu dana infak. Karena apa? Di situ menghindari riba. Kemudian muamalah ini kemudian tentang masalah fikih munakahah. Fikih munakahah ini membahas tentang masalah hukum perdata, Mbak. Ini kalau bahasa umumnya itu hukum perdata. Dalam hukum perdata BW yang sudah jenengan pelajari itu juga membahas tentang masalah perkawinan. Tapi perkawinan ala orang barat. Bahkan itu nanti bisa diberlakukan bagi mereka yang agamanya non-muslim. Tapi kalau agamanya Islam, maka tetap wajib menggunakan fikih munakahah. Karena apa? Fikih munakahah ini sudah terkodifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dan juga fikih munakahah dikodifikasi menjadi KHI, Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Inpres tahun 91. Itu di dalamnya bab 1, bab 2, bab 3 membahas. Bab 1-nya itu membahas tentang masalah perkawinan, bab 2-nya membahas tentang masalah waris, bab 3-nya membahas tentang masalah wakaf. Artinya banyak sekali hukum Islam yang sudah terkodifikasi. Artinya menjadi hukum formal. Ya tetap ada beberapa yang tidak terkodifikasi, termasuk masalah ibadah tadi. Fikih ibadah seperti sholat, itu memang ada beberapa yang belum diformalkan, belum dikodifikasikan. Tapi terkait dengan pernikahan bagi orang Islam wajib menggunakan kompilasi hukum Islam dan wajib mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Di dalam fikih munakahah ini membahas tentang masalah nikah, talak, rujuk, khulu, li'an, ila, diyar, iddah. Iddah ini masa tunggu. Iddah itu kan ada dua, ada masa iddah karena ditinggal oleh suaminya, tinggal mati oleh suaminya, ada masa iddah karena perceraian. Itu masa atau jumlah bilangannya nggak sama. Kemudian ada nafkah, kemudian ada hadonah. Hadonah ini sama dengan hak asuh ya. Nanti bisa jenengan konversi hadonah ataupun hak asuh ini antara hukum Islam dengan hukum formal ini apakah ada titik perbedaan? Monggo, tidak masalah dikonversi. Khulu ini kalau bahasa pengadilannya adalah cerai gugat. Kalau talak, cerai talak. Rujuk itu ya kembali kepada istri. Jadi setelah suami mengatakan talak, kamu saya cerai, kamu saya talak, terus pisah tempat tinggal, ya toh. Terus kemudian rujuk lagi, boleh rujuk lagi selama belum 3 kali talak. Nah, kalau zihar ini ketika suami mengklaim bahwa punggung istrinya itu sama dengan ibunya, ini juga termasuk zihar. Sepotong zihar ini ada hukumannya, ada kafarotnya ya. Ini seputar tentang masalah fikih munakahah ini.